Assalamualaikum. Buat yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal. Semoga kalian sehat-sehat terus ya, amin amin ya rabbal alamin. Sharing kegiatan aku hari ini aku tuh pertama mau beli camilan ya di toko ini. Ini dulu toko yang sering banget aku beli untuk stok camilan di rumah. Karena kan suami aku tuh kerjanya di depan komputer, jadi dia tuh nggak bisa kalau nggak ada snack di rumah. Malam-malam itu kayak tikus, suka nyari-nyari, suka ngobrak-ngobrakin makanan. Jadi ya udah, tadi aku mampir dulu beli camilan. Terus habis itu ini aku lanjut mampir ke toko perabotan gitu, karena aku tuh mau beli kebas untuk kasur. Aku tuh lumayan nggak bisa ya kalau misalkan kasur tuh nggak pakai kebas. Misalkan aku kebas-kebasin pakai sarung atau pakai apa tuh aku nggak bisa. Dan aku tuh juga nggak terlalu sering pakai vakum kasur. Aku tuh punya vakum tapi aku seringnya pakainya untuk lantai aja ya, atau untuk karpet. Tapi kalau untuk kasur tuh jarang banget. Itu juga lebih cepet lah kalau misalkan pakai kebas ya teman-teman. Dan ini aku tuh beli capitan. Jadi ini tuh sebenarnya by the way video ini tuh video udah beberapa minggu yang lalu ya, tapi aku lihat ternyata masih ada di HP dan belum aku edit, aku tuh kelupaan. Jadi sayang banget misalkan aku nggak upload. Jadi maaf ya aku misalkan ini agak nggak terkini ya videonya, atau emang misalkan kalian pernah lihat di short aku ya, itu ya waktunya. Jadi sekitar beberapa minggu yang lalu gitu. Tadi aku cuman beli kebas sama capitan untuk goreng-goreng gitu ya. Terus aku lanjut lagi ini beli sayur. Dan ini tuh aku masih suka food prep ya, masih untuk beli beberapa hari gitu. Ya aku juga nggak yang lama ya, nggak untuk 1 minggu gitu. Paling cuman untuk 4-5 harian aja. Ini aku juga beli beberapa sayurnya, cuman yang biasa-biasa aja, yang gitu-gitu aja. Aku beli pakcoy, itu kayaknya hal yang wajib ya, sesuatu yang aku beli wajib. Karena tuh kan aku sama suami kalau misalkan malam beli mie tuh bukan beli mie, maksudnya bikin mie pasti cari sayuran gitu. Jadi kita sukanya tuh pakai pakcoy. Terus ini aku ambil bayam sama tempe. Nah bayam sama tempenya ini sama tahu juga aku bawa, aku ambil ya buat besok aku masak. Jadi ini aku beli dulu ya. Nah nanti malam aku racik-racikinnya. Untuk tambahan proteinnya juga aku ambil telur puyuh. Terus juga ini aku ambil wortel. Aku ambil ini cuma satu ukuran panjang ya, karena di rumah tuh aku masih ada beberapa biji oleh-oleh dari mama mertua aku habis jalan-jalan ke Magelang gitu katanya. Dan lumayan ya kalau di Magelang itu kayaknya surganya sayuran. Beli 15.000 aja tuh katanya sih bisa dapat sekarung. Ya katanya sih ya, walaupun emang bener-bener murah ya, karena kan langsung di kebunnya gitu. Terus ini aku juga ambil buncis. Nah untuk buncisnya ini aku nggak tahu ya ambil berapa. Aku ambil asal ambil aja untuk satu kali 1 hari gitu ya, 1 menu. Sama ini aku ambil telur, aku ambil untuk setengah kilo aja. Nanti kalau kurang bisa balik lagi ke sini biar ada alasan gitu ya untuk keluar lagi. Karena telur itu kan yang sering banget habis ya di rumah. Pasti setiap harinya tuh kalau nggak ada protein ya balik lagi ke telur, balik lagi ke telur. Ini lanjut belanja lagi. Ini aku ambil yang bungkusan kecil ini tuh harganya 2.000-an per bungkusnya. Terus ya itu aku buat stok-stok nambah aja ya, biar nggak habis-habisan gitu loh. Jadi walaupun di rumah masih ada, pasti dibiasain atau disempatin aku kalau beli sayur tuh selalu beli bawang merah, bawang putihnya juga. Nah ini yang ada di dalam kulkas ya, aku nggak beli sih, tapi tadi aku cuman ambil, kalau nggak salah aku ambil jamur enoki, tapi cuma 1 bungkus aja. Terus ini kita langsung bayar. Nah ini aku totalnya berapa aku juga lupa. Pokoknya aku tuh kalau belanja di sini nggak pernah lebih dari 70.000 ya. Kalau misalkan emang lagi banyak-banyaknya ya paling cuma 60-70.000 aja, itu udah bisa banyak banget. Karena kan yang aku beli di sini sayur-sayuran aja sama telur. Untuk protein ayam dan lain-lain itu ya beda, karena di sini tuh adanya frozen, dan kalau frozen kan biasanya kurang fresh ya. Jadi aku lebih milih ke tempatnya langsung gitu loh. Nah ini lanjut lagi aku ke frozen food, dan ini tuh nggak jauh dari tempat sayurnya, cuman beda beberapa toko gitu ya. Dan di sini tuh lumayan agak mahal frozen foodnya dibandingkan sama frozen food yang biasanya aku share di video-video sebelumnya itu loh teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa ya, aku cari yang deket aja karena ini waktunya juga udah sore banget, udah mau maghrib. Jadi ini aku ambil aja. Aku juga ambil nggak banyak ya, cuma sosis sama nugget aja. Nggak, sosis sama bakso aja, karena nugget tuh aku tuh selalu bikin, atau enggak aku kalau nggak nugget tuh bikinnya chicken katsu.
Ini aku sambil lihat-liatin yang lain, siapa tahu suami aku tuh ada yang kepingin gitu, tapi ternyata nggak mau, katanya beli yang dibutuhin aja. Ya udah kan, padahal lumayan ya kalau untuk beli cemil-cemilan di sini tuh kayak ada mini bakpao, terus ada dimsum. Tapi next aja ya, aku beli di frozen food yang biasanya aku beli di langganan aku. Dilanjut, ini kegiatan aku malam harinya ya, aku racik-racikin untuk aku masak besoknya. Ini tuh biasa aku racik-racikin tuh pas anak udah tidur malam. Kali ini aku berdua ngeracikinnya. Nah, suami aku tuh lagi metik-metikin bayamnya. Terlalu mager lah kalau misalkan aku metik-metikin bayam tuh lama. Kalau misalkan emang cuman bayam doang aku ngerjainnya ya udah. Tapi kalau misalkan ada yang lain aku kerjain, ya aku milih yang lainnya gitu. Karena kan suami aku tuh metik-metikin kayak gini tuh lumayan senang. Jadi kita serahin aja ya ke pak suami. Nah, untuk teman-teman di rumah ini, kalau misalkan kalian tuh masak atau nyiapin bahan masakan ini, seringnya tuh langsung pagi-paginya pas mau masak atau dibantu pas malamnya gitu. Kalau aku tuh kadang kalau misalkan untuk sayur-sayurannya pasti aku cucinya besoknya ya biar nggak layu. Terus kalau untuk kayak ngeracik-racikin terus dimarinasiin atau apa tuh aku pasti malamnya gitu, biar paginya itu hemat waktunya, biar lebih singkat dan banyak waktu juga untuk nemenin anak main. Karena misalkan aku bangun, itu anak aku tuh pasti ikutan bangun teman-teman. Sepagi apapun aku bangun, ya anak aku tuh pasti bangun. Jadi kalau misalkan aku bangun pagi-pagi banget, kasihan anak aku misalkan waktu tidurnya belum cukup. Jadi aku lebih memilih untuk nyiapin masakan yang mau dimasak besoknya itu ya malam-malam kayak gini pas anak aku udah tidur. Alhamdulillahnya Masya Allah anak aku itu tidur ya paling malam itu sekitar jam 8 malaman. Jadi masih banyak waktu ya untuk aku nyiapin, terus beres-beresin rumah dulu, terus selesain cucian piring kotor. Paling itu aku selesai jam 10 malam atau paling malam tuh bener-bener setengah 11. Nah itu udah selesai tuh semua kerjaan rumah. Terus aku lanjut ngedrakor atau pokoknya me time. Jadi me time aku tuh cuma sebentar, paling sampai jam 12. Habis itu aku lanjut tidur. Soalnya kalau nggak kayak gitu aku pasti kekurangan tidur ya. Ya nggak apa-apa ya, dinikmatin aja mumpung anak masih kecil. Gak kerasa juga anak itu tumbuh kembangnya cepet banget kayak sekarang. Nggak nyangka ya anak aku tuh udah 2 tahun ya, kayaknya dulu baru banget aku lahirin dia. Aku juga baru belajar menyusui, terus aku belajar empasi. Ternyata anak terus cepat udah tumbuhnya, udah bisa ngerondang, merangkak, terus bisa jalan, Masya Allah cepet banget. Tapi kalau hari-harinya itu 1 hari dijalanin aja kayaknya itu rasanya lama banget. Apalagi kalau misalkan di rumah tuh lagi berdua aja sama anak, pas suami itu lagi kerja, itu kayaknya rasanya tuh 1 hari tuh lama banget. Tiba-tiba sampai sore tuh nunggunya tuh lama, nunggu sampai suami pulang itu. Tapi kalau misalkan dilihat kayak kita lihat-lihat foto di galeri HP gitu, anak kita udah besar ya gitu, Masya Allah. Semoga tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya, amin. Nah ini lanjut ya di video ini, aku tuh lagi racik-racikin tempe sama tahu. Ini tuh cuman aku bumbuin aja pakai garam sama bawang putih biar besoknya tuh cepet ya. Aku tinggal set-set, cemplang-cemplung, goreng-goreng aja. Ini aku masaknya itu sesuai ya sama apa yang aku beli tadi. Jadi aku tuh beli untuk sayur-sayuran kayak gini tuh aku food prep paling untuk 3 hari aja, nggak banyak-banyak ya, nggak lama-lama juga. Soalnya kalau aku untuk seminggu atau 2 minggu ya apalagi itu tuh malah nggak kemasak, malah aku tuh seringnya malah jajan di luar gitu. Karena bingung gitu loh mau masak apa gitu. Kadang adanya bahannya itu tapi malah kepengen makanannya yang lain. Jadi ujung-ujungnya beli atau enggak jajan di luar. Sayang banget kan, jadi aku mengantisipasinya ya food prepnya nggak banyak-banyak ya, paling cuma untuk 3 hari aja. Kalau misalkan aku masak bayam ini, aku bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, sama aku pakein kunci sedikit itu biar makin gurih. Nah untuk teman bayamnya juga aku kayak yang tadi aku beli ya, aku pakai telur puyuh aja. Nanti untuk aku sama suami aku tuh pakai telur dadar, soalnya aku tuh seneng gitu kalau misalkan makan sayur bayam pakai telur dadar. Nah teman-teman, misalkan kalian ada ide masak ya, yang menu simple rumahan, boleh ya tulis di komen aku mau masak apa gitu. Kadang tuh itu tuh emang penting banget ya buat ibu-ibu,
karena tuh suka buntu gitu loh, suka bingung mau masak apa lagi. Walaupun bahan masakan di pasar itu banyak, tapi ya ini masak mah itu lagi aja, karena skill masak aku itu nggak ahli, belum ahli juga ya teman-teman. Jadi cuman sederhana, tumis-tumisan terus yang dipikir, sama proteinnya juga itu lagi. Ya nggak apa-apa ya, karena tuh aku selalu mengusahakan masak kalau emang lagi ada waktu dan emang tenaganya juga banyak. Kadang-kadang nggak munafik ya, namanya ibu-ibu tuh pasti ada capeknya, ada bosennya, ada lelahnya. Urusan soal masak-masak kayak gini itu kayaknya nggak ada habisnya, tapi insya Allah pahalanya itu besar ya. Aku pernah baca katanya menyiapkan atau menghidangkan makanan untuk keluarga itu pahalanya tuh lebih besar daripada umroh dan haji. Masya Allah, semoga aja itu benar, dan lelahnya apa yang kita kerjakan itu menjadi lelah atau menjadi ridha Allah, amin. Oh ya, ada juga yang komen di video aku, katanya, Kak boleh nggak setiap video itu dikasih tulisan atau harga-harganya, soalnya katanya dia tuh suka niru masakan atau menu yang aku masak gitu untuk ide dia masak di rumah. Kadang tuh aku tuh ya bingung ya kalau misalkan aku toro-toroin harganya, soalnya kan kalau misalkan aku belanja misalkan bayam satu ikat itu kan banyak banget, 3.000 gitu, tapi kan gak semuanya aku masak gitu. Aku kadang tuh bisa aku jadiin 2 kali masak, 2 kali atau untuk 2 hari gitu. Jadi aku tuh bingung kalau aku taruhin di harganya di sini. Jadi maaf aja ya misalkan aku belum sempat untuk taruhin harganya di setiap masakan aku, di setiap bahan-bahan masakan gitu. Next ya, kalau misalkan aku emang bener-bener mood banget untuk ngeditnya gitu, kemungkinan aku bisa masukin. Tapi kalau untuk kali ini belum bisa ya, belum sempet juga teman-teman, maaf ya. Tapi pastiin deh kalau misalkan masakan aku itu bener-bener menu yang simple dan murah. Ini aku lanjut lagi mau bikinin telur dadar pakai sosis goreng aja. Ini untuk makan malam suami aku, padahal udah malam ya, dan dia tuh udah makan tadi tapi bilangnya masih lapar. Oh ya, aku juga mau ngucapin untuk teman-teman yang selalu komen di video aku, walaupun belum banyak, tapi makasih ya kalau udah nyempet-nyempetin ngetik, udah nyempet-nyempetin komen yang baik-baik. Makasih untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Bye bye.